Halo guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku kedatangan tamu spesial. Nggak spesial juga sih, biasa aja. Jadi hari ini kita bakalan bahas mengenai relationship. Relationship itu banyak pacaran, terus pernikahan, temenan, pertemanan. Lah kan aku ngomong persahabatan, bedanya apa karo pertemanan? beda. Oke. Langsung saja. Jadi aku tuh udah ngerangkum kayak pertanyaan-pertanyaan gitu, dan kita bakalan kupas satu persatu pendapat kita tentang pertanyaan itu menurut sudut pandang masing-masing aja. Sharing aja guys. Langsung aja kali ya, sambil kita makan. Pertanyaan yang pertama, what do you think about toxic relationship? Dulu deh. Ini toxic relationship itu hubungan yang tidak sehat. Kenapa? Hubungan yang nggak sehat tuh, jadi mereka tuh saling berusaha mengubah diri mereka masing-masing gitu. Menurut aku itu udah toxic relationship. Contohnya itu gimana? Sebenarnya di setiap hubungan itu pasti ada toksiknya, tapi tergantung toksiknya itu berlebihan atau tidak. Kalau yang udah berlebihan, udah nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ikut organisasi atau apa gitu. Kita itu jadi lebih ke bukan diri kita sendiri, karena orang lain jadi ngekontrol hidup kita, ya nggak sih kalau kita punya pacar yang kayak gitu. Jadi harusnya pacaran itu nggak kayak gitu. Harusnya namanya pacaran atau hubungan itu harus mencintai apa yang dia sukai, ya nggak sih? Ya nggak semua, tapi menurut aku kalau masalah harus menerima kekurangan sih, itu intinya gitu sih. Tapi maksudnya kita juga harus memilah juga kalau misal memang yang diomongin pacar kita itu nggak baik. Ya kan, tergantung kan. Tapi itu berarti bukan toksik sih kalau kita udah tahu itu nggak baik buat kita, pacar kita nggak ngebolehin, itu berarti bagus. Intinya toksik tuh nggak sehat guys. Udah tinggalin aja deh kalau ketemu sama yang kayak gitu, nggak banget. apalagi kalau main tangan. Aduh, assalamualaikum ya. Goodbye. Terus pertanyaan yang selanjutnya apa ya? Kamu tentang cewek yang ngungkapin perasaan dia. Nggak apa-apa, Gak apa-apa sih. Nggak Kalau apa. gue sih santai aja. tapi aku nggak pernah sih jujur. Aku juga gak pernah sih. Kalau ini tuh ngungkapin ya, bukan nembak. Oh, Kalau iya. nembak kan kayak kamu Beda. mau nggak jadi pacar aku? Tapi kalau aku, kalau cuman ngungkapin nggak apa-apa. It's okay, karena semua orang itu berhak mengungkapkan perasaannya. Kalau Sekarang tuh udah nggak mandang gender, gender, guys. bener. Karena gini guys, kalau kadang lama-lama perasaan yang dipendam juga nggak baik buat Iya. kesehatan sih, kesehatan mental maksudnya. Kadang kita harus mencoba untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Tapi tergantung cowoknya sih kalau aku. Kalau emang kan tergantung tipe cowoknya. Kalau kadang ada cowok yang kalau lihat, ih apaan sih cewek Oh, iya. ngungkapin duluan gitu Iya. kan. Tapi rata-rata cowok sekarang tuh kayaknya udah fine-fine aja kalau ada cewek yang ngungkapin perasaan duluan Iya gitu. sih. Nggak kayak dulu. Kalau dulu Pola tuh pikirannya tuh zaman beda. sekarang tuh Banyak juga loh teman-teman aku, beberapa sih, nggak banyak, pacaran terus ternyata yang nembak cewek. Aku kira itu tuh hal yang tabu. dulu mungkin tabu. Sekarang udah enggak sekarang banget, udah lama lah kayak gitu. Berarti nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Tapi aku pribadi nggak pernah. Aku juga nggak, aku sebisa mungkin jangan sih. Kayak jangan deh. Karena iya, kalau aku mendem, lebih baik memendam. Selanjutnya, publish relationship atau enggak? Publish. Kenapa? Soalnya Tapi yang nggak berlebihan loh ya. aku juga gitu sih. Iya. Maksudnya tuh kadang orang tuh perlu pengakuan Iya. sih.
apalagi perempuan. Perempuan tuh kalau diakuin tuh seneng guys. Kalau nggak diakuin tuh banyak overthinking. Iya, overthinking pasti. Kamu Semua malu perempuan. ya punya pacar kayak aku. Tapi nggak semua perempuan juga deh. Ada temanku yang nggak publish. Tapi kadang juga yang publish hubungan ada beberapa yang merasa kayak itu nggak penting sih. Kayak ya udah hubungan itu buat kita sendiri kayak gitu. That's right. Tapi kalau aku pribadi sama sih, publish tapi nggak berlebihan. Jadi kamu harus mengakui dia pacar aku pacarnya dia kayak gitu. Walaupun itu cuma 1 kali, nggak apa-apa. Yang penting orang pernah tahu. Oh itu pacarnya dia. Iya. Oke. Selanjutnya. Baru putus belum ada sebulan udah punya pacar. Menurut kamu gimana sih? Gimana tuh? Kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang papa, yang kenapa-napa tuh mereka PDKT-nya sebelum putus. Paham gak? Ya mungkin sih, mungkin juga. Tapi Kalau mungkin emang PDKT-nya udah setelah putus terus 1 bulan mereka pacaran ya it's okay. tapi Kalau aku kayaknya ada juga sih yang emang iya emang maksudnya iya baru kan, putus, iya baru putus, terus dia baru PDKT, terus dan dia setelah merasa nggak kesepian iya, gitu kan. Gak lama setelah itu dia langsung nembak, ya nggak apa-apa. Tapi efeknya nggak bagus sih menurutku. Soalnya kalau ke yang diputusin nih, Oh, yang iya. diputusin Iyalah. nggak apa-apa. Soalnya kayak kita itu masih bisa belajar dari masa lalu, terus kita memperbaiki diri ke depannya. Kalau yang langsung punya pacar kan bisa aja kebiasaan yang dulu bikin putus bakal diterapin lagi ke masa barunya nggak sih? Maksudnya dia tuh nggak punya waktu untuk buat- mempelajari diri gitu loh. Nggak bisa introspeksi diri, Itu kesalahan maksudnya. yang dulu tuh di mana gitu. Tapi nggak apa-apa guys. nggak Sebulan, apa-apa. seminggu putus langsung jadian, terserah kamu Tapi mau ngapain. mungkin ya kamu siap-siap aja sih, banyak orang yang akan mencibir kamu, mungkin akan Tapi kalau buat tipe orang yang bodoh amatan, nggak apa-apa. terserah Mungkin lu. banyak orang yang Terserah gue mau jadian kapan juga terserah. baru putus udah jadian lagi, mesti ada yang kayak gitu. Banyak nggak sih? Banyak. Padahal mereka Terus nggak aku tahu tuh mikirnya ceritanya. Gitu. kok bisa? Maksudnya kok Iya. segampang itu? Aku juga susah banget buat. Tapi suka. beda cerita lagi kalau emang kenyataannya Udah selingkuh. udah PDKT-an duluan gitu. Namanya selingkuh guys. Selanjutnya, give and take di suatu hubungan itu penting nggak sih menurut kamu? Kalau aku bukan give and take sih, Tapi? give and give, saling memberi. Oh, ya sih, ya benar-benar. Kita harus saling memberi. Harus saling memberi satu sama lain sih. Tapi menurutku juga penting sih give and take karena gimana ya? Dan dua orang dalam satu hubungan itu harus saling berkontribusi, berusaha. Maksudnya tuh nggak salah satu doang loh. Hah? Lah kalau hubungan yang satu berusaha kayak gini, yang satu cuek, males banget ya Ini sih? makan hati itu namanya. Tapi banyak yang kayak gitu makanya. Terus Harus saling memberi sih, nggak boleh give and take. Maksudnya kadang give and take tuh satu pihak doang atau dua-duanya harus saling. Kamu give and take ke dia juga give and take ke kalau kayak gitu nggak apa-apa. iya, maksudnya kayak gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu hubungan tuh bakalan nggak bisa belajar sama-sama, nggak bisa saling mengingatkan satu sama lain, terus nggak bisa saling ngasih keuntungan satu sama lain gitu loh. Kalau nggak, menurut aku penting itu. Berarti hambar nggak sih kalau hubungan satunya yang berjuang, satunya enggak? Tapi menurut pengalaman aku juga pernah sih. Tapi itu buat pembelajaran loh, maksudnya besok lagi jangan kayak gitu. Karena kita Itu berhubungan, namanya nyiksa diri sendiri. kan maksudnya kita berhubungan untuk mencari teman hidup, ya nggak sih? Jadi kita harus saling memberikan benefit Yes, itu satu sama lain. poinnya, harus ada benefitnya pacaran itu. Jadi nggak Tapi cuma kalau nggak ada ya udah nggak usah iya, pacaran, nggak iya, apa-apa sih. makanya kalau nggak ada benefit atau manfaat mending nggak usah gitu. Mending kamu Cuma buat berhubungan, foya-foya, langsung buat nikah senang-senang, gitu loh. iya. Jadi nggak usah pacaran lama-lama, kayak banyak banget pacaran lama-lama terus putus Akhirnya putus ujung-ujungnya. Karena itu salah satunya
nggak saling take and give satu sama lain. Terus apa sih tadi sampai mana ya? What do you think about possessive? Itu termasuk toxic? Iya iyalah. Ya iyalah, udah dibahas tadi pertama. Toxic tuh kayak lo ngelarang ini. Tapi lo dilarang nggak mau, itu toxic nggak? Toxic banget. Itu banyak loh kayak gitu kan. Aku nggak sih, nggak pernah sih. Kalau aku nggak tahu diri aja. Pernah nggak menemui cowok yang kayak gitu? Pernah. Iya. Kayak gimana? Kayak chatan sama, kayak maksudnya buat chatan sama sesuatu sama orang laki-laki nih. Tapi itu tuh chatnya nggak basa-basi loh, kayak chat penting gitu loh. Tapi dia tetap marah terus. Iya, tapi kembali lagi posesif tuh nggak baik menurut aku. Karena kadang ya kita udah posesif sama orang, sedangkan orang itu emang udah punya behavior selingkuh gitu misalnya. Kayaknya kita mau seposesif apapun, orang itu bakalan tetap selingkuh deh. Kayak tetap menjalankan kebiasaannya itu. Jadi percuma kamu mau posesif sama pasangan kamu tuh sebenarnya loh. Iya. Makanya itu termasuk toxic menurut aku. Namanya apa sih yang Apa? bukan posesif, apa ya? Ngekang apa sih? Bukan, lebih halus lagi. Bukan posesif, apa ya? Gak tahu. Lupa lagi. Nggak aku masukin sih itu ngomong. Pokoknya posesif tuh ada dua. Ada yang posesif karena pernah disakiti. Iya. Apa emang orang yang posesif. Emang udah dari sananya Pak. Tapi susah ngerubah orang yang posesif tuh. Dan kayaknya nggak bisa dirubah. Dia bakalan tetap kayak gitu terus. Iya. Jadi salah satu jalan kalau kamu posesif ya kamu harus cari yang posesif. Jadi sama-sama posesif walaupun itu toxic. Atau enggak salah satunya jalan kamu harus bisa menemukan orang yang nerima kamu. Menerima ya, emang salah satu syarat hubungan itu harus saling menerima. Cuman karena orang juga nggak bisa dong kalau di posesifin terus. Menurutku tuh emang toxic guys. Masuknya itu toxic relationship, orang posesif. Kayak lo mau ngapa-ngapain lo nggak bisa, lo punya hobi mau ini itu nggak boleh. Apalagi ya kalau ada orang posesif punya contoh kamu nggak boleh boncengan sama laki-laki, lalu nggak boleh boncengan sama babang Gojek. Nah itu ada sumpah ada di TikTok, aku pernah lihat. Aku pernah dengarnya tuh kalau sama saudara laki-laki ada itu nggak boleh, ya kan? Ada kan? Maksudnya, tapi ada. Maksudnya tuh apa gitu loh? Babang Gojek apalagi aneh. Kenapa emang? Kecuali kalau kamu laki-lakinya atau perempuannya itu selalu ada loh buat pasangannya. Kayak misal lu ngelarang gue ini itu, tapi lu nggak ada buat gue. Kamu nggak boleh Ini tapi nggak ada buat aku. Nggak boleh main cowok boncengan sama cowok, tapi kamu juga nggak bisa nganterin aku, terus buat apa? Posesif itu loh. Tapi banyak posesif, emang banyak yang posesif nggak sih? Banyak banget. Posesif itu nggak apa-apa. Orang tua kita juga posesif nggak sih? Mesti posesif tuh harus lihat-lihat. Kayak kalau emang ngeposesifin yang nggak dibolehin itu nggak apa-apa, kita nurut nggak apa-apa. Tapi kalau posesif yang sangat-sangat terlalu, apalagi tuh cuma mau babang bonceng nggak boleh, itu aneh banget sih menurut aku. Nggak ada gitu. Jangan sampai bun saya menemukan orangnya seperti itu, nggak dulu deh. Itu tuh kembali lagi nggak sih bahasanya kayak yang pertama tadi, toxic posesif tuh semua toxic. Ini pasti kedengeran nih suara apa? Motor? Enggak, suara ini lah. Pertanyaannya selanjutnya ya, menurut kamu benar nggak level tertinggi mencintai itu mengikhlaskan? Hah?
Bener nggak? Enggak. Kenapa? Ya ngapain lah ikhlas? Terus kejar gitu maksudnya? Iyalah. Lah kalau emang udah nggak bisa dikejar? Ya kalau ikhlas berarti nggak cinta. Maksudnya gimana ya? Kalau menurut aku ya, iya sih kalau menurut aku. Karena ketika kita mencintai seseorang, kita akan bahagia loh lihat orang itu bahagia sama orang lain. Ya walaupun awalnya sakit, tapi pasti pelan-pelan tuh kita kayak, wah dia bahagia sama dia. Kalau sama gue enggak gitu loh. Iya itu ikhlas. Kalau gue iya sih. Iya benar. Kalau aku sih enggak. Ya kan namanya pandangan orang Iya beda makanya kan. itu. Kalau aku namanya cinta ya harus dikejar nggak sih? Kalau misal ikhlas, maksudnya keadaannya udah nggak memungkinkan buat dimilikin, ya udah ikhlas itu dipaksa. Ada yang kayak gitu. Awalnya tuh harus Iya, dipaksa, baru terbiasa. Tapi ada juga yang ya udah mencintai aja dalam diam gitu. Walaupun sakit awalnya doang, tapi lama-lama bakalan bahagia sendiri. Pertanyaan yang selanjutnya, bucin aku tuh sehat nggak sih dalam suatu relationship? Sehat-sehat aja menurutku. Sehat-sehat aja sih kalau tahu aturan, tahu maksudnya. Yang penting nggak toksik. Itulah maksudnya. Bucin itu nggak apa-apa. Lah hak orang nggak sih? Iya, iyalah. Maksudnya, Oh, mungkin maksudnya yang bucin tuh yang kayak tadi sih yang posesif. oh ya kalau itu ya mah udah. Kalau Nggak usah diterusin beda lah. ya. Kalau posesif tuh enggak, tapi kalau bucin bucin nggak apa-apa. bucin nggak apa-apa. Kan bucin kan berarti artinya kita sama-sama mencintai, sama-sama bahagia gitu kan. Kalau sama-sama membutuhkan. kalau posesif kan pasti salah satu bakalan kayak merasa apa ya, gue nggak bisa nih kayak gini terus. Pasti salah satu merasa tersakiti dan tertekan kalau posesif tuh. Bucin nggak apa-apa guys. Terserah lu. Nggak Gak usah dengan kata orang, ini kemana-mana. bucin banget, gak usah. Terserah. Orang hidup-hidup lo juga. Terus, oke, ini bagus nih pertanyaannya. Behavior yang gak bisa kamu toleransi dalam sebuah relationship. Kayak sekali dilakuin, ya udah. Itu. Kalau aku main tangan. Itu. Mungkin. Kalau aku ada 3. Selingkuh, bohong itu pasti selingkuh nanti. Dan itu tuh main tangan. Kayak nggak usah main tangan sih, kayak secara verbal aja aku nggak. Kayak misal kamu dikatain hewan gitu loh, karena kesalahan kecil itu tuh udah nggak. Ya Allah, nggak banget, langsung putus gue kalau kayak gitu. Kenapa aku cuma bilang 1? Kenapa? Karena kamu karena berarti kamu nggak apa-apa dong kalau kamu menurut- masih mentoleransi kalau pacar kamu selingkuh. menurut nanti ada loh kayaknya pertanyaan. Oh ya, lanjut dulu kenapa? Kalau menurut aku, menurut pengalaman aku, bohong itu ya sebenarnya nggak bagus juga sih bohong. Lah bohong tuh udah nggak sehat banget tau. Iya, tapi masa lu cuma gara-gara bohong doang? Ya bohongnya tentang tapi kalau aku pribadi, kalau bohongnya masalah cewek atau Ya itu namanya selingkuh, bego. kan belum selingkuh, bisa aja dia ngapain terus ada ceweknya tapi dia bohong gitu loh. Enggak dulu deh, tapi aku bohong juga aku punya nggak bisa sih. Cuma yang dulu aku sering dibohongin tapi nggak pernah ketahuan, jadi Lah itu ya itu nggak Kan tahu nggak ketahuan. kan nggak tahu. Kan aku bilang kalau udah tahu gitu loh saya. kalau Satu misal kali- bohongnya demi kebaikan emang nggak ada. nggak ada. Tapi Nah, nggak tentang cewek gitu loh. iya nggak Nggak apa-apa kan? ya nggak apa-apa Iya kan? Nggak Tapi- semua bohong itu. tapi aku nggak suka, tetap bohong aku nggak suka. Ya yes. Makanya Terus kalau selingkuh, selingkuh. Ya iya sih ya.
kalau selingkuh ngapain ya? Dimaafin lagi ya. Tapi banyak kan udah diselingkuhin terus balikan lagi. Astagfirullahaladzim, nggak apa-apa sih tapi kan terserah orang, namanya cinta. Cinta sih bos. Tapi menurut aku, bentar ada iklan lewat. Menurut aku, orang yang udah sekali selingkuh Akan selingkuh terus. itu behavior. Itu penyakit, kebiasaan, Bener. bukan hilaf. Masalahnya bukan karena aku berpengalaman atau gimana, enggak. Aku belum pernah diselingkuhin, cuman aku Masa? belum. Aku selalu melihat Kamu yang selingkuh? enggak pernah. Aku selalu melihat orang kalau udah pernah selingkuh, asli, ntar ganti pacar lagi dia selingkuh lagi, asli beneran. Kayak bakalan kayak gitu terus. Lanjut. Coba ya. Kalau aku sih, karena memang aku belum menemukan orang yang main tangan ya, mungkin untuk Ya itu juga. iya sih. Enggak dulu aku kalau aku kayak gitu. Ini sih. Mana ya? Oh, pacar kamu ketahuan selingkuh, kamu bakalan pilih sabar atau ikhlas? Sabar tuh berarti kamu bakal bertahan Berapa sedikit kali? lama. Kalau Lah. aku berapa kali? Lah. Kalau mungkin 1 kali, it's okay, nggak apa-apa. Oh iya kan? Sabar Oh iya. dulu. Kan tadi kamu kan enggak termasuk ya? Kamu enggak main tangan ya? Mungkin kalau 1 kali, mungkin sabar dulu. 2 kali, selingkuhnya kayak gimana dulu? Ya pokoknya Lah, selingkuh kan lah. orang Ya sering- ininya selingkuh. Enggak. Kalau 2 kali Sabar. mungkin sabar. Udah ketiga kali nih, ya udah. Oh, berarti sampai 3 kali nih. Ya nggak 3 kali juga. Ya kalau 2 kali udah parah banget ya ikhlasin coy. Kalau aku ikhlas sih. Aku nggak suka banget orang selingkuh. Iya. Orang bohong aja. Mana ada sih orang yang suka diselingkuhin, nggak ada coy. Maksudnya tuh kadang orang kan ngasih kesempatan, tapi karena aku tahu orang selingkuh itu nggak bakalan sembuh kalau bukan dia yang mau, ya kan? Makanya aku nggak bakalan mentoleransi. Kayak tadi kan aku bilang nggak mentoleransi kebohongan, perselingkuhan sama main tangan. Nah, kedua itu bohong sama selingkuh tuh nggak bakalan. 1 kali kecewa, up. Tapi kita mungkin masih bisa berteman nantinya. Tapi kalau buat Yakin. iya, kan aku emang tipe orang yang kayak kalau udah lama Oh, udah Terus- lama, terus kasih kita- waktu dulu. bisa berteman lagi. Iya, iya bisa. Iya kan? Ya emang lo. Aku bisa. Emang iya. Aku gak mau bahas di sini. Ketahuan guys. Next question. Mana nih tadi nih? Nah, Aduh, bentar. reaksi kamu pas tahu orang yang kamu suka jadian sama sahabat kamu. Reaksi kamu pas kalau aku, Eh, kamu mau tanya dulu. Bentar. kan udah jadian, ngapain Enggak. tanya? Ya enggak, sebelumnya sahabat kamu tuh udah tahu belum kalau aku suka sama orang itu? Oh iya. Tanyanya gitu. Iya bener. Kalau misalnya udah tahu, Udah tahu nih. Misal udah tahu nih. pacaran. Yang pertama pasti kecewa lah. Iya sih. Kecewa tuh pasti. Maksudnya kenapa kecewanya tuh kenapa? Soalnya kenapa sih kok diem aja gitu loh. Kalau bilang pun ya udah nggak apa-apa, orang nyatanya orang yang Sukanya sama lo, iya, bukan sama kita iya. kan? Iya bener. kecewa, Aku- marah pasti. Aku juga yang pertama pasti kayak gitu. Cuman kalau aku udah kayak gitu, aku milih mundur sih. Kayak ya udah kayaknya bukan sama gue. Jadi udah biarin aja. Mau dia jadian kayak mau apa. Karena kan itu masih suka kan, Oh, bukan lah, cinta kan. Beda lagi kalau cinta. Tapi kamu ke sahabat kamunya gimana? Ngejauh? Enggak, aku udah pernah kok. Tapi enggak. Untungnya Aku sih. belum pernah guys. Nah, aku udah jadi. Jadi aku bingung mau jawab gimana. Makanya itu pertanyaan. Nanti Tapi kalau kalau- suatu saat bakal kayak gitu, kamu bakal kayak gimana? Tapi kalau misal sahabatku belum tahu, maksudnya Bukan iya, salah dia kan? sahabatku belum tahu, Ini kan iya, bukan salah dia kan? aku pendem sendiri Tapi kalau sampai akhir aku pendem. Iya, aku emang kayak oke, gitu.
Lanjutkan. Kamu bakal marah kalau pacar kamu selingkuh. Ngapain? selingkuh? Iyalah. Marah doang. Iya, marah doang. Marah doang sih, tapi nggak Iya kan? diputusin. Iya, Kalau kan? gue langsung gue putusin. Kalau gue Berhubung saya tidak pernah memutus kan suatu silaturahmi. Saya nggak tahu. Kalau gue, kamu bakal marah kalau pacar kamu. Kalau pacar aku bohong sih, aku pasti marah kan? Ya Kan kalau tadi marah aku kan udah bilang. Kan aku tadi udah bilang kan? semua orang kalau dibohongin juga marah kali. Lah, kan emang pertanyaannya kayak Ya, iya gitu. Tapi kalau lebih fatalnya lagi, aku bakalan marah kalau pacar aku selingkuh dan emang lakuin kesalahan yang besar gitu. Enggak selingkuh. Mungkin aku bakal marah kalau udah menyangkut pautkan orang ketiga. Iya. Udah itu. Males gak sih? Walaupun enggak selingkuh pun Males kadang aku marah. marah doang kan. Oke. Pertanyaannya selanjutnya. Inilah sedikit berbeda dari yang awal-awal ya. Tadi tuh isinya kayak perselingkuhan, persahabatan, apaan lah. Kalau ini nih, kamu pilih mencintai atau dicintai? Kamu sendiri. Aku mencintai lah. Mencintai. Why? Soalnya aku tuh nggak bisa. Aku tuh jarang pacaran sama orang yang cinta dulu sama aku. Kamu harus cinta dulu. Tapi ya bukan Kamu berarti suka aku deketin dia dulu. Iya. Maksudnya aku harus Seenggaknya kamu harus tertarik dulu sama orangnya. Kayak misalnya ya, aku tertarik sama si A nih, sama si A. Tapi kayaknya orang itu nggak tertarik sama aku. Ya udah, aku biasa aja. Kayak lama nggak ngungkapin perasaan, nggak. Tapi kalau suatu saat dia deketin aku, bakal aku respon. Iya. Karena kamu pernah. Karena tertarik. aku udah pernah tertarik. Tapi kalau orang yang deketin aku belum pernah aku suka dari awal gitu, nggak akan aku respon sih, beneran asli. Apalagi orangnya tuh kayak stalker, terus sampai bikin fake account, maksudnya sampai kayak gitu loh sih. Aku tuh langsung ilfil. Aku tuh memang ilfil banget orangnya, jadi aku nggak bisa. Kalau tapi semua orang pasti mempunyai keinginan dicintai dan mencintai, nggak sih? Ya. Kalau aku kadang enggak. Aku lebih milih mencintai dalam diam loh. Kadang. Tapi kalau kamu nggak dicintai, sama aja nyiksa diri nggak sih? Ya kan, tapi kendalinya di aku. Aku mau berhenti atau enggak terserah aku. Sakit dibikin sendiri juga. Ya oke. Kalau kamu Dicintai. oh, kamu sering Karena aku pernah merasakan rasanya mencintai sendirian itu pengalaman sakitnya tuh sakit banget. Jadi kamu mencintai sendirian maksudnya? enggak, ya, bukan mencintai sendirian sih, tapi kalau dominan di akunya, paham gak? Nah itu aja udah sakit banget, apalagi nggak dicintai, nggak dikasih feedback. Berarti kamu tipe orang yang akan mencintai ketika kamu dicintai. Iya. Oke. Aku orangnya, ya mungkin setiap orang memiliki kriteria masing-masing ya untuk suka ke orang gitu, tapi aku tuh bisa suka sama orang walaupun dia bukan tipe aku. Aku bisa suka sama orang cuma obrolan kita tuh nyambung. Ya kayaknya aku juga jarang sih suka sama orang yang tipe aku. Enggak. Iya, jarang lah. Tipe aku kan terlalu bagus lah pokoknya tipenya. Dan semua yang pernah sama aku tuh nggak setipe aku. Aku tuh bisa gampang tertarik sama orang loh. Salahnya sih kayak cewek tuh lebih suka dengan kata-kata daripada tindakan gitu loh. Kayak, makanya aku jarang cinta sama orang yang sesuai tipe aku. Jarang. Maksudnya gimana? Kalau misalnya aku tertarik sama orang, tapi bukan yang pertama aku lihat bukan karena tipe aku gitu loh.
karena emang orangnya itu menarik, misal berkarisma gitu loh. Berkarisma gitu. Terus dia ngomongnya pinter atau dia bisa memperlakukan perempuan seperti kayak apa ya, baik, intinya baik ke perempuan gitu loh. Tapi nggak baik ke semua perempuan maksudnya. Lah terus maksudnya baik ke semua orang, nggak ke perempuan doang. Iya. Emang orang yang baik gitu loh. Kalau baik ke perempuan doang namanya apa? Boyo. Boyo. Tips move on. Kenapa harus ada pertanyaan seperti ini? Nggak tahu, bagus aja. Nih ya, Karena buat pengalaman aja. sebenarnya move on itu nggak ada tips guys, karena move on itu Ya lu sendiri. Enggak, dipaksa dulu. Menurut aku waktu sih. Waktu yang akan menyembuhkan. Terus nih ya, kalau misal minta tips, ya kamu cari kegiatan yang menyibukkan diri. menyibukkan diri itu ngaruh banget asli. Pokoknya jangan kasih celah buat kamu mikirin dia sedikit pun, walaupun 1 menit 1 jam, jangan pernah kasih celah. Tapi ada orang kayak gitu, udah merasa nih, udah move on nih, lah ternyata kalau kepikiran lagi dia gagal lagi. Yang namanya ngerti nggak maksudnya? Yang namanya move on itu bukan melupakan ya guys, ingat, bukan melupakan, tapi mengikhlaskan. Jadi kita tuh harus bisa belajar menerima ketentuan yang udah ada. jadiin pembelajaran aja. Terus move on tuh jangan dipaksa, sumpah. Ngalir aja. Iya, ngalir aja. Kalau dipaksa tuh jatuhnya nanti kamu juga kebiasaan. nggak boleh, aku nggak boleh kayak gini, nggak boleh ini. Nanti kamu stres sendiri. Aku nggak boleh mikirin dia terus. Lah. Maksudnya intinya move on itu harus ikhlas. Memaafkan. Yang pertama, memaafkan tuh nggak memaafkan orangnya doang, memaafkan diri kamu sendiri. Kamu sendiri. Self love yang paling penting. Kamu pilih mana? Mantan pacar kamu, pacaran sama sahabat, atau sama saudara? Pilih mana? Kalau aku sih milih. Ada iklan lagi guys, bentar. Lah, mati. Enggak. Emang iya? Enggak. Rekamannya. Ini. Oh iya. Kalau aku milih mungkin ya sama saudara. Kenapa? Karena aku nggak pernah cerita sama saudaraku. Iya juga sih. Iya kan? Karena Kalau kalau sama sahabat tuh udah tahu dia tahu semua. Terus Bener. kenapa lu mau nikahin mantanku gitu loh? Ya gak sih? Tapi kalau misalkan emang itu terjadi, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa nggak sih. apa-apa kan? Yang penting berarti aku harus jaga jarak aja. Pasti. Jaga jarak sama sahabatku juga. Kalau aku, iya sama sih. Iya nggak sih? Kayak. Tapi sebenarnya aku nggak apa-apa. Kayak mantan aku pacaran sama sahabat aku tuh nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa nggak sih? Kayak, paham nggak maksudku? Nggak, ini bukan siapa-siapa guys. Tapi menurut aku pribadi, it's okay. Gak ada yang salah. Namanya Pacaran ya, cuma pacaran ya. namanya juga cinta. Maksud aku tuh namanya juga cinta gitu loh. Terus paling ya nggak apa-apa. Intinya nggak apa-apa kalau aku. Ya nggak apa-apa. Yang penting malah yang penting kamu cerita. Nggak? Iya. Ya kan? Nggak diem-diem. Iya, cerita aja. Maksudnya aku suka nih aku lagi dideketin sih sama mantan kamu kayak gitu. Kalau diam-diam tuh kesannya aku jadi nggak tahu apa-apa, terus takutnya malah orang-orang tuh ngejudge kamunya tuh kayak gini gitu loh. Orang lain tuh malah yang kayak nanya-nanya ke aku lah. Kalau misalkan nih dia tiba-tiba pacaran, tapi orang lain udah tahu, aku nggak dikasih tahu sendiri, kan pasti orang bakalan tanya-tanya ke aku, terus aku nggak tahu apa-apa kan. Kayak jangan kayak gitu, mending ngomong aja, nggak apa-apa.
Kayak misalnya Jina nih jadian sama mantan aku, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ngapain ya, nggak apa-apa. Kalau aku suruh cerita dia ke aku iya ya udah. tapi nggak juga nggak sih kayaknya. Nggak, maksudnya nggak akan juga Ya nggak tahu semua. Iya sih. Apa tapi nggak apa-apa. Aduh, no, iklan. Engkau tiga di bisa lah. Pernah selingkuh atau enggak? Enggak. No. Jujur. Orang aku nggak suka diselingkuhin, masa aku selingkuh? Enggak banget. Jujur enggak pernah sama sekali. Enggak kepikiran juga. Enggak pinter juga. Caranya gimana nggak tahu. Selingkuh lagi. Terus nih, iya dari tadi selingkuh terus. Menurut kamu tuh yang selingkuh tuh yang kayak gimana? Ya, yang di tahap apa itu dinamakan selingkuh? Oh, kalau aku orang yang udah selingkuh tuh udah di tahap mereka udah ulang. bentar, Ada montol lagi. Oke. orang yang selingkuh itu mereka udah chattingan 24/7. Udah nelpon siang sore malam. Walaupun itu belum pacaran, tapi Walaupun udah itu selingkuh. belum pacaran, itu udah Sama sih, selingkuh. sama. Tapi kalau misal kan kadang ada orang yang menganggap lakinya PDKT sama cewek, tapi ceweknya nggak ngerespon. Itu kalau aku itu belum Pokoknya selingkuh. dua-duanya Kalau saling kalau perempuannya udah respon, udah ya jatuhnya sudah selingkuh. Iya, jatuhnya udah selingkuh. Gitu. Kalau kamu? Iya, sama sih. Apa? Chattingan 24/7 dan saling melayani. Jadi nggak sih maksudnya? Kalau misal chattingan cuma ada pembahasan yang harus dibahas kayak misal Memang organisasi, ada proker atau yang apa lain. kayak Kalau memang mengharuskan kuliah 24/7 atau nggak apa-apa. Kalau kuliah Asal atau nggak ada basa-basinya ya. yes. Begitulah. Kayaknya ada deh. Tapi kayaknya ada lagi. Apa? Cuman ini udah maghrib. Oh iya. Cenah, jadi kita jeda dulu deh. Kita lanjut nanti.